Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesehatan serta limpahan kenikmatan yang tidak terhitung banyaknya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta melimpah kepada kita semua. Semoga yang hadir dalam kajian ini seluruh keluarganya dimuliakan Allah, diangkat derajatnya, dimudahkan urusannya, diberi rezeki yang barokah, pada akhir hayatnya husnul khotimah. Amin. Mari bersama-sama ngaji tarjim untuk memahami makna Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman kepada kita. Mari bersama-sama melanjutkan ngaji kita pada hari ini, Surah Ali Imran ayat 152 sampai dengan ayat 155, berisi tentang sebab-sebab kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Dijelaskan dari ayat 152 sampai dengan ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh takhussunahum biiznih hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Walaqad, dan sesungguhnya, sedekahmu telah membenarkan kepadamu Allahu Allah, wa'dahu, janjinya, ketika tahussunahum, kamu membunuh mereka, biiznihi, dengan izinnya,
hatta sehingga iza ketika atau pada saat fasiltum kamu lemah atau sia-sia, watanazatum dan kamu berselisih, fil amri dalam urusan, wa aswaitum dan kamu mendurhakai, mimba dima dari sesudah apa arokum dia memperlihatkan kepadamu, ma tuhibbuna apa yang kamu sukai, minkum di antara kamu, man orang, yuridu ia menghendaki, ad-dunya dunia, wa minkum dan di antara kamu man orang, yuridu ia menghendaki al-akhirata akhirat, summa kemudian sorofakum dia Allah memalingkan kamu, anhum dari mereka, liyabtaliyakum untuk dia menguji kamu, walakot dan sesungguhnya afa dia atau Allah memaafkan angkum dari kamu. Wallahu dan Allah dzu mempunyai fadlin karunia alal mu'minina atas orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya Allah telah membenarkan atau dengan memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sehingga pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan kamu mendurhakai perintah Rasul, sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada yang menghendaki dunia dan ada pula yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mengalahkan mereka untuk menguji kamu. Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Iz ketika tusiduna kamu naik atau lari, wala talwuna dan kamu tidak menoleh, ala ahadin atas atau kepada seseorang, warasulu dan atau sedang Rasul yad'ukum ia memanggil kamu, fi ukhrakum pada yang lain di antara kamu, fa'asabakum maka dia Allah menimpakan padamu, ghamman kesedihan, bighammin dengan atas kesedihan, likaila supaya jangan tahzanu kamu bersedih hati, alama atas terhadap apa fatakum ia luput darimu, walama dan tidak terhadap apa asobakum ia menimpa kamu. Wallahu dan Allah khabirun maha mengetahui, bima dengan terhadap apa ta'maluna kamu kerjakan. Ketika kamu lari dan tidak menoleh
kepada seseorang pun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu. Oleh karena itu, maka Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Tsumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' Qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bizatis sudur. Tsumma kemudian anzala Allah menurunkan alaikum atas kepada kamu mim ba'di dari sesudah atau setelah ghammi bersedih hati amanatan ketentraman nu'asan kantuk yaghsha ia meliputi ta'ifatan segolongan minkum daripada kamu wa ta'ifatun dan segolongan lagi qad sungguh ahammadhum mencemaskan mereka anfusuhum diri mereka sendiri yadunnuna mereka menduga billahi dengan atau kepada Allah ghaira tanpa atau tidak al-haqqi benar dhanna dugaan atau sangkaan al-jahiliyati orang-orang jahiliyah yaquluna mereka berkata hal apakah lana bagi kami minal amri dari atau dalam urusan ini min syai'in dari atau barang sesuatu kul katakanlah innal amro sesungguhnya urusan ini kullahu seluruhnya lillahi bagi atau di tangan Allah yukhfuna mereka menyembunyikan fi anfusihim dalam diri atau hati mereka mala apa yang tidak yubduna mereka terangkan laka bagimu atau kepadamu yaquluna mereka berkata laukana sekiranya adalah lana bagi kami minal amri dari dalam urusan ini syai'un barang sesuatu makutilna kami tidak dibunuh huna di sini
Kul katakanlah, lau kuntum sekiranya kamu adalah fi buyutikum dalam rumahmu, la baroza niscaya tampak allazina orang-orang yang kutiba ditetapkan alaihimu atas mereka al-qatlu terbunuh ila madajiihim sampai tempat tidur mereka waliyabtaliya dan karena hendak mencoba Allahu Allah mafi apa yang di dalam sudurikum dada kamu waliyumahhiso dan karena dia hendak membersihkan mafi apa yang di dalam kulubikum hati kamu wallahu dan Allah alimum bizatis sudur maha mengetahui pada dalam dada atau isi hati. Kemudian setelah kamu bersedih hati, Allah menurunkan kepada kamu ketentraman berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Sedang segolongan lagi sungguh mencemaskan diri mereka sendiri sampai mereka menduga yang tidak benar terhadap Allah, seperti sangkaan orang-orang jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kami barang sesuatu atau ikut campur dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kami barang sesuatu atau ikut campur dalam urusan ini, niscaya kami tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kamu berada dalam rumahmu, niscaya tampaklah orang-orang yang ditetapkan terbunuh atas mereka sampai ke tempat tidur mereka. Dan karena Allah hendak menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu, dan Allah maha mengetahui isi hati manusia. Innallazina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamas tazallahumus syaitanu bi ba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Inna sesungguhnya allazina orang-orang yang tawalau mereka berpaling minkum dari di antara kamu yauma pada hari ittaqa bertemu jam'ani dua kumpulan atau pasukan innama sesungguhnya hanyalah istazallahumu menggelincirkan mereka asyaitanu syaitan bibaqdima dengan sebagian apa atau disebabkan kasabu mereka perbuat. Walaqad dan sesungguhnya afa telah memberi maaf Allahu Allah anhum dari kepada mereka. Innallaha sesungguhnya Allah ghafurun maha pengampun halimun maha penyantun. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu
hanyalah mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan kesalahan yang mereka perbuat. Dan sesungguhnya Allah Maha memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Keterangan ayat 152. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu. Maksudnya ialah urusan perintah Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah memerintahkan agar regu pemanah tetap bertahan pada tempat yang telah ditunjukkan oleh beliau dalam keadaan bagaimanapun. Keterangan ayat 152. Dan mendurhakai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai, yakni kemenangan dan harta rampasan. Keterangan ayat 152. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka. Maksudnya kaum muslimin tidak berhasil mengalahkan mereka. Keterangan ayat 153. Karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, yakni kesedihan kaum muslimin disebabkan mereka tidak mentaati perintah Rasul yang mengakibatkan kekalahan bagi mereka. Keterangan ayat 154. Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keadaan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu, yaitu orang-orang Islam yang kuat keyakinannya. Keterangan ayat 154. Sedang segolongan lagi, yaitu orang-orang Islam yang masih ragu. Keterangan ayat 154. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Ialah sangkaan bahwa kalau Muhammad SAW itu benar Nabi dan Rasul Allah, tentu dia tidak akan dapat dikalahkan dalam peperangan. Keterangan ayat 155. Dua pasukan itu ialah pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin. Semoga ngaji kita pada hari ini bersamaan dengan turunnya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.